kasih. Jadi tanggapan saya tentang MBG makanan bergizi gratis, yaitu kami sekelas sangat bahagia karena kami bisa menerima dari pemerintah dalam membantu kembang gizi anak yang ada di Indonesia, terkhususnya yang ada di sekolah kami SMPN Negeri 2 Arta Giri. Pemirsa, melahirkan sumber daya manusia yang berkualitas di Indonesia dimulai dari pencegahan stunting pada anak. Di tahun 2024 mendatang, pemerintah menargetkan angka stunting turun menjadi 14%. Hari ini kita juga merasa bangga karena angka stunting kita sejak tahun 2013, Bapak Wakil Presiden, yang angkanya 37%. Untuk pertama kalinya tahun 2024 kemarin, sesudah 10 tahun akhirnya bisa turun pertama kali di bawah 20%, 19%-an. Oke, pernahkah kita membayangkan bahwa masa depan sebuah bangsa ternyata dapat dipengaruhi oleh hal-hal yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, yaitu asupan gizi yang dikonsumsi masyarakat, terutama pada anak-anak. Di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 288 juta jiwa, kualitas sumber daya manusia menjadi modal utama untuk mencapai kemajuan dan daya saing bangsa. Oleh karena itu, pemenuhan gizi yang baik sejak usia dini menjadi langkah penting dalam menciptakan generasi yang sehat, cerdas, dan produktif. Namun, hingga saat ini Indonesia masih menghadapi permasalahan gizi yang cukup serius. Salah satunya adalah stunting. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada pertumbuhan fisik anak, tetapi juga dapat memengaruhi perkembangan kemampuan berpikir serta produktivitas mereka di masa yang akan datang. Sebagai jawaban atas tantangan permasalahan gizi di Indonesia, pemerintah menghadirkan program makan bergizi gratis atau MBG. Program ini menjadi sebuah kebijakan strategis yang tidak hanya berupaya menyediakan akses makanan bergizi bagi peserta didik dan kelompok penerima manfaat lainnya, tapi juga menjadi langkah awal dalam membangun generasi Indonesia yang lebih sehat dan berkualitas. Melalui program ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan kualitas gizi masyarakat, menekan angka stunting, serta mendukung tumbuhnya generasi yang cerdas, sehat, dan produktif. Karena sejatinya, investasi terbesar sebuah bangsa bukan hanya terletak pada pembangunan infrastruktur, tetapi juga pada kualitas manusia yang akan menentukan masa depannya. Dalam perspektif human capital, teori yang dikemukakan oleh Gary S. Becker, investasi pada kesehatan dan pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang. Oleh karena itu, MBG dapat dipandang sebagai salah satu bentuk investasi pembangunan sumber daya manusia. Namun, di balik harapan besar tersebut dapat tantangan yang tidak sedikit. Sebagai program nasional dengan cakupan penerima manfaat yang luas, MBG membutuhkan anggaran negara dalam jumlah yang sangat besar. Hal inilah kemudian memunculkan berbagai pandangan. Salah satunya yaitu apakah MBG merupakan investasi strategis untuk menciptakan generasi emas Indonesia atau justru menjadi beban fiskal negara. Kita tidak tahu. Gagasan mengenai makanan bergizi gratis muncul sebagai salah satu program unggulan dalam agenda pembangunan nasional untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Program MBG ini mulai dilaksanakan secara bertahap sejak awal tahun 2025 dan terus mengalami perluasan jumlah penerima manfaat. Tahap uji coba menjadi bagian penting untuk mengevaluasi berbagai aspek, mulai dari kualitas menu makanan, kecukupan gizi, sistem distribusi, kesiapan dapur, hingga mekanisme pengawasan. Seiring dengan berjalannya waktu, MBG kemudian berkembang menjadi salah satu program prioritas pemerintah dengan jumlah penerima manfaat yang terus meningkat. Bertambahnya cakupan penerima manfaat juga menyebabkan kebutuhan anggaran dan sistem pengelolaan menjadi semakin kompleks. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan evaluasi secara berkala agar pelaksanaan MBG tetap berjalan efektif, tepat sasaran, serta mampu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Dari sisi kesehatan, program makan bergizi gratis memiliki potensi untuk meningkatkan kualitas gizi anak.
Asupan makanan yang seimbang dapat membantu mencegah stunting, mendukung pertumbuhan fisik, serta meningkatkan perkembangan anak secara optimal. Dengan kondisi kesehatan yang baik, anak memiliki peluang lebih besar untuk tumbuh menjadi generasi yang sehat dan produktif. Dari sisi pendidikan, pemenuhan gizi berpengaruh terhadap kemampuan belajar peserta didik. Anak dengan gizi yang baik cenderung memiliki konsentrasi, kehadiran, dan prestasi belajar yang lebih optimal. Oleh karena itu, MBG tidak hanya memenuhi kebutuhan makan sehari-hari, tetapi juga menjadi investasi jangka panjang dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Sedangkan dalam faktor ekonomi, MBG dapat menciptakan efek pengganda atau multiplier effect. Kebutuhan pangan membuka peluang bagi petani, peternak, nelayan, dan pelaku UMKM hingga ke sektor transportasi lokal. Apabila dikelola dengan melibatkan sumber daya daerah, anggaran MBG dapat berputar kembali di masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Dengan demikian, MBG bukan hanya sekedar program bantuan pangan, tetapi juga investasi sosial yang memberikan manfaat di berbagai sektor. Di balik berbagai manfaat yang ditawarkan, program makan bergizi gratis juga menghadirkan tantangan besar dari sisi pembiayaan. Namun, sebuah kebijakan besar tidak hanya dinilai dari manfaatnya saja, akan tetapi dari kemampuan negara dalam membiayai dan mengelolanya. Program ini memakan anggaran negara yang sangat-sangat besar. Pada tahun 2025, pemerintah mengalokasikan sekitar 71 triliun rupiah untuk pelaksanaan MBG. Dan kebutuhan anggaran berpotensi meningkat seiring perluasan jumlah penerima manfaat. Anggaran makan bergizi gratis tahun depan naik mencapai 335 triliun rupiah atau naik hampir 100%. Ini disampaikan Presiden Prabowo dalam pidato nota keuangan. Saya mendapat laporan dari Badan Gizi Nasional sudah 20 juta anak sekolah. Anak belum sekolah, ibu hamil, dan ibu menyusui sudah menerima makan bergizi gratis setiap hari. Besarnya anggaran tersebut menuntut sistem pengelolaan yang transparan dan akuntabel agar terhindar dari pemborosan, penyalahgunaan dana, maupun praktik korupsi. Pengkhianatan terhadap negara banyak, tapi koruptor belum. Mestinya dalam skala tertentu kalau sudah disebut T atau ratusan miliar merugikan negara gitu, di atas 100 miliar. Jangan hukuman maksimalnya, jangan hanya hukuman seumur hidup, tapi di atas itu dengan pertimbangan khusus hukuman mati. Glory yang sebelumnya berstatus saksi, kini jadi tersangka ke-6 yang ditetapkan Kejagung. Penetapan tersangka terhadap Glory dilakukan setelah penyidik memperoleh 2 alat bukti yang cukup. Selain itu, pemerintah juga harus memastikan bahwa pembiayaan MBG tetap seimbang dengan kebutuhan sektor publik lainnya, seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur. Oleh karena itu, keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari banyaknya makanan yang dibagikan, akan tetapi juga dari efektivitas pengelolaan anggaran serta manfaat sosial yang dihasilkan bagi masyarakat.
membangun generasi unggul anak-anak kita melalui makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis MBG. Menu MBG, Dan anggaran MBG. tata kelola MBG. Keracunan disebabkan oleh dapur MBG yang tidak memenuhi standar yang telah ditetapkan oleh Badan Gizi Nasional. Selain masalah anggaran, pelaksanaan MBG juga menghadapi berbagai tantangan teknis di lapangan. Korban dari MBG ini terdapat indikasi dari mulai nyeri kepala yang hebat, demam, mual, muntah, dan juga nyeri ulu hati yang sangat hebat sekali begitu. Korban ini mencapai 842 orang. Data terbaru korban keracunan MBG di Cipongkor berjumlah 1.171 orang. Distribusi makanan ke daerah terpencil membutuhkan sistem logistik dan infrastruktur yang memadai. Kualitas makanan juga harus dijaga agar sesuai dengan standar gizi dan keamanan pangan. Perbedaan kondisi antar daerah dapat menjadi tantangan dalam menjaga konsistensi kualitas makanan yang diterima oleh setiap penerima manfaat. Hari ini memang ada yang keracunan. Yang keracunan sampai hari ini dari 3, sekian juta, kalau tidak salah di bawah 200 orang. Yang nginep, yang rawat inap hanya 5 orang. Jadi bisa dikatakan yang keracunan atau yang perutnya nggak enak sejumlah 200 orang itu 200 dari 3, sekian juta, kalau tidak salah adalah 0,005. Berarti keberhasilannya adalah 99,99%. Pengawasan terhadap dapur penyedia makanan, vendor, serta proses distribusi menjadi hal yang sangat-sangat penting untuk mencegah terjadinya penyimpangan. Oleh karena itu, keberhasilan MBG membutuhkan kerjasama antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, sekolah, dan penyedia makanan, serta masyarakat. Waktu itu kan aku baru beres pulang dari sekolah, habis makan MBG juga. Itu tuh awalnya lemes, pusing, awalnya belum muntah-muntah, pusing pokoknya lemes. Terus habis gitu tuh si ayah tuh nanya kenapa. Terus aku bilang aku habis makan MBG. Terus ayah tuh udah curiga kalau aku tuh keracunan karena dari awal perut aku udah sakit. Saudara-saudara, saya kira kalian sudah mengerti perjuangan Prabowo Gibran. Betul? Sudah mengerti?
kita akan kasih makan siang untuk semua anak-anak Indonesia. Yang tidak setuju, mungkin sebaiknya belajar lagi. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Keterlibatan UMKM lokal dan pemanfaatan fasilitas seperti kantin sekolah juga dapat menjadi alternatif untuk membuat sistem MBG lebih efektif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Pada akhirnya, program makan bergizi gratis bukan hanya tentang sepiring makanan yang disajikan setiap hari. Program ini merupakan gambaran dari sebuah investasi bangsa dalam mempersiapkan generasi Indonesia yang lebih sehat, cerdas, dan produktif. Namun, besarnya potensi tersebut hanya dapat terwujud apabila MBG dikelola secara transparan, efisien, berkeadilan, dan tepat sasaran. Sebab, tanpa tata kelola yang baik, anggaran yang besar dapat berubah menjadi beban yang tidak memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat. Oleh karena itu, pertanyaannya, apakah MBG merupakan investasi masa depan atau beban keuangan negara pada akhirnya bergantung pada bagaimana program ini dijalankan? Keberhasilan MBG tidak ditentukan oleh seberapa besar dana yang dialokasikan, tetapi oleh kemampuan seluruh pihak dalam memastikan setiap rupiah yang dikeluarkan mampu menciptakan dampak nyata bagi kesehatan, pendidikan, serta masa depan generasi Indonesia.